Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa sih perbedaan dari jalur SPAN PTKIN dengan jalur UMPTKIN. Karena masih banyak banget nih DM yang masuk, Kak, gimana sih cara ngebedain jalur SPAN PTKIN sama UMPTKIN? Apakah aku bisa langsung daftar dua jalur tersebut atau cuma salah satunya aja? Nah, jadi di video ini aku akan bahas tentang kebingungan kalian mengenai kedua jalur tersebut. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk semangati aku dulu dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dan follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 karena di sana aku sering banget jawab pertanyaan kalian, share informasi dan juga lagi mengadakan tryout gratis. Siapa sih yang gak mau ikut tryout gratis? Dan juga aku juga lagi mengadakan bimbingan belajar ya di grup WhatsApp 0882 4785 4631. Jadi kalau misalnya kalian mau gabung langsung chat di WhatsApp aja. Oke deh, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya. Kemarin tuh masih banyak banget yang bingung, apa sih Kak perbedaan dari jalur SPAN PTKIN sama UMPTKIN? Apakah aku harus memilih di antara kedua jalur tersebut atau aku bisa mendaftar kedua jalur tersebut sekaligus? Apakah nggak di blacklist atau gimana? Oke, jadi langsung kita bahas di video kali ini ya. Perbedaan yang pertama kita bisa lihat dari segi kepanjangan dari kedua jalur tersebut. Nah, apa sih Kak kepanjangan dari SPAN PTKIN? Yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Berbeda dengan UMPTKIN, kepanjangannya yaitu Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu kita bisa lihat dari segi kepanjangan dari kedua jalur tersebut. Perbedaan yang kedua ini bisa kita lihat dari sistem pengerjaannya. Maksudnya gimana Kak? Nah, kalau SPAN PTKIN dia itu hanya membutuhkan nilai rapor saja, mulai dari rapor semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Di jalur SPAN PTKIN kalian juga bisa menambahkan sertifikat atau piagam sebagai penunjang kelulusan kalian. Berbeda dengan UMPTKIN, kalau UMPTKIN itu dia membutuhkan tes atau nilai tes kalian. Nah, makanya ada yang disebut tes UMPTKIN. Jadi berbeda ya dengan SPAN PTKIN hanya menggunakan nilai rapor tanpa tes, kalau UMPTKIN menggunakan tes. Di UMPTKIN juga biasanya bisa memasukkan nilai sertifikat kalian atau piagam kalian semasa SMA atau SMK. Nah, aku saranin kalian kalau misalnya diminta sertifikat atau piagam, aku saranin kalian masukkan dari yang paling tinggi dulu, misalnya dari tingkat internasional, nasional, atau sekabupaten, sekecamatan. Pokoknya kalian pilih yang tertinggi dulu, oke? Selanjutnya untuk perbedaan yang ketiga yaitu untuk jalur SPAN PTKIN hanya bisa didaftar untuk lulusan yang tahun ini aja, yang baru-baru ini, yang tahun 2024. Berbeda dengan UMPTKIN, dia itu bisa didaftar oleh 3 angkatan lulusan tahun terakhir, yaitu di tahun 2024, 2023 dan tahun 2022. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Gapir bisa daftar SPAN PTKIN? Jawabannya tidak bisa, karena SPAN PTKIN hanya untuk lulusan tahun 2024. Tapi kalau UMPTKIN yang Gapir bisa daftar karena bisa di angkatan tahun 2023 dan Gapir tahun 2022. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu dari biaya pendaftaran. Untuk jalur SPAN PTKIN sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun, gratis alias 0 rupiah ya kalau dia jalur SPAN PTKIN. Berbeda dengan jalur UMPTKIN yang namanya dites, berarti dia butuh biaya. Biasanya dari tahun ke tahun itu biayanya Rp200.000. Nah, namun kalau misalnya nanti ada tambahan biaya atau pengurangan biaya, aku bakal share di channel YouTube aku. Makanya kalian jangan lupa subscribe
supaya kalau ada informasi terbaru tuh kalian langsung bisa mengetahuinya. Perbedaan yang kelima dapat dilihat dari jadwal pembukaan pendaftaran. Untuk jalur SPAN PTKIN, dia tuh biasanya terbuka lebih awal. Dia biasanya terbuka di bulan Januari, karena jalur SPAN PTKIN ini adalah jalur yang pertama di bawah naungan Kementerian Agama yang pertama dibuka. Nah, berbeda dengan UMPTKIN, dia itu baru terbuka kalau misalnya setelah pengumuman SPAN PTKIN. Nah, makanya kalau misalnya kalian mau daftar jalur SPAN PTKIN, terus mau daftar jalur UMPTKIN, biasanya tuh dia daftar UMPTKIN setelah pengumuman SPAN PTKIN. Jadi, dia mau lihat dulu apakah lulus SPAN atau tidak. Kalau misalnya lulus, ya udah ambil aja, tapi kalau misalnya tidak lulus SPAN, ya udah kita lanjut ke jalur UMPTKIN. Jadi perbedaan waktunya beda ya. Jadi nggak ada yang namanya kalau misalnya mau daftar dua-duanya terus waktunya bertabrakan. Tidak ya teman-teman, karena jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu waktunya berbeda. Perbedaan yang keenam yaitu dilihat dari kuota peserta yang bisa lolos di jalur tersebut. Biasanya di jalur UMPTKIN itu relatif lebih banyak siswa yang diluluskan di jalur UMPTKIN daripada di SPAN PTKIN. Kenapa? Karena dilihat juga dari jumlah pendaftarnya. Kalau SPAN PTKIN seperti yang aku bilang tadi, yang boleh daftar itu hanya angkatan tahun 2024. Dari satu tahun aja, satu angkatan aja. Berbeda dengan UMPTKIN, lebih banyak menerima siswa. Kenapa? Karena dia dari 3 angkatan sekaligus, yaitu tahun 2024, 2023, dan tahun 2022. Makanya perbedaan kali ini dia itu dilihat dari segi kuota penerimaannya. Lebih banyak UMPTKIN daripada SPAN PTKIN. Perbedaan yang terakhir atau yang ketujuh dilihat dari pengisian atau koordinir dari pendaftaran jalur tersebut. Nah, kalau SPAN PTKIN ini pendaftarannya harus dikoordinir terlebih dahulu oleh sekolah atau oleh guru kalian. Kenapa? Karena terlebih dahulu dia itu harus mengisi PDSS. Jadi guru dulu yang harus mengisi PDSS kalau misalnya jalur SPAN. Terus setelah itu kalian dapat username sama password, diserahkan sama siswa untuk mengisi identitas-identitas dan nilai rapornya. Berbeda dengan jalur UMPTKIN, dia itu tidak perlu dikoordinir sama guru atau sekolah kalian. Di jalur UMPTKIN, kalian sebagai siswa atau calon mahasiswa, kalian bisa langsung mendaftar secara mandiri melalui jalur UMPTKIN. Kalian bisa daftar sendiri-sendiri gitu tanpa adanya guru, bantuan guru. Tapi kalau misalnya kalian mau bertanya-bertanya sama guru itu juga bisa. Namun dalam segi pendaftarannya, SPAN PTKIN itu harus dikoordinir sama guru terlebih dahulu. Kalau UMPTKIN kalian bisa langsung daftar sendiri. Ya, itu dia guys informasi mengenai perbedaan SPAN PTKIN dan UMPTKIN. So, kalian jangan pernah bingung lagi atau ragu lagi dalam perbedaannya. Atau kalian masih bingung gimana sih untuk SPAN PTKIN, gimana sih untuk UMPTKIN, udah aku jelasin di video kali ini. Jangan sampai kalian daftar tapi salah mengartikan di jalur tersebut, karena itu bisa fatal dan bisa membuat kalian tidak lolos. Makanya kalian jangan lupa untuk mengikuti aku terus supaya kalian mendapatkan informasi yang lebih detail. Yap, itu dia guys informasi pada malam hari ini. Gimana? Apakah kalian sudah mengetahui perbedaan dari SPAN PTKIN sama UMPTKIN? Tentunya kalau kalian nggak pernah skip video ini, kalian udah paham ya perbedaannya. So, kalian udah tahu ya kalian harus mendaftar di jalur apa. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin sebagai bentuk dukungan kalian, dan jangan lupa juga untuk mengikuti tryout gratis yang ada di Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti pembelajaran gratis sama aku di WhatsApp 0882 4785 4631. Next, aku bikin video apa lagi ya, atau aku bahas tentang KIP kuliah ya, karena aku belum pernah bahas nih tentang KIP kuliah. Kalau misalnya kalian setuju, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.